Stoker, yuk kita Boleh. belajar value investing bersama dengan saya, Rifan Kurniawan. Selamat malam Pak Rifan, apa kabar? Selamat malam Pak Lukas, selamat malam teman-teman semua. Kabar baik Pak, apa kabar juga? Baik juga, walaupun IHSG sedang kurang bagus. Tapi hari ini bagus ya, kemarin 2 hari kurang bagus. 2 hari masuk Betul. angin, hari ini udah agak sembuh. Ya, moga-moga seperti ini terus. Nah, tapi sebenarnya sebagai seorang value investing, dalam kondisi apapun kita harus siap nih Pak Rifan ya. Betul, Kondisi betul. lagi turun, justru kesempatan. Oleh sebab itu kan money management jadi penting sekali. Nah, para pemirsa, Rifan Kurniawan adalah seorang value investor yang sudah berinvestasi sejak usia 20 tahun. Saat ini menjalani profesi sebagai full-time investor dan aktif mengadakan pelatihan tentang investasi saham. Pak Rifan, luar biasa. Bisa diceritakan nih Pak, dalam perjalanan yang dengan usia yang masih muda begini ya, sudah banyak dikenal orang, ya sudah jadi berkat ya bagi banyak orang. Nah, bisa diceritakan dengan singkat mungkin bagaimana Pak Rifan tertarik dengan investasi saham hingga akhirnya memutuskan nih menjadi full-time investor saham. Oke, terima kasih Pak Lukas atas kesempatannya. Jadi sebenarnya saya mulai tertarik di dunia pasar modal itu tahun 2008 Pak. Saat itu saya masih berada di bangku kuliah. Saya kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Nah, jadi singkat cerita, waktu itu saya diperkenalkan oleh teman-teman. Jadi awalnya saya juga nggak tahu dan nggak paham, tapi teman-teman yang kemudian mengajak saya untuk masuk ke dalam investasi saham. Nah, singkat cerita di tahun 2008 itu juga saya lulus 2008 akhir, kemudian mulai bekerja. Nah, jadi saya mulai sebenarnya dari profesional, Pak. Jadi bekerja di beberapa perusahaan seperti misalkan McKinsey & Company, kemudian PT Aser Internasional, sempat di XL Axiata juga. Jadi beberapa perusahaan yang sudah melantai juga Pak di bursa. Seperti itu. Nah, awalnya saya trading Pak. Awalnya saya trading karena memang waktu tahun 2008 ketika saya juga ingin belajar untuk fundamental itu sangat tergolong sulit untuk kita dapat aksesnya. Nah, singkat cerita 2 tahun kurang lebih trading dan kemudian sempat ada pengalaman buruk sebenarnya Pak Lukas, di mana pada tahun 2010 gitu ya sempat mengalami kerugian yang cukup besar, dan dari situ saya merasa bahwa sepertinya trading ini kurang cocok buat saya. Dan kemudian dari situlah saya mulai menekuni yang namanya value investing ya, karena kebetulan juga waktu itu saya tanya ke salah satu forum gitu ya, kalau saya mau belajar tentang value investing atau fundamental itu sebaiknya di mana gitu kan. Nah, kemudian disarankanlah untuk pergi ke Singapura, di mana di Singapura banyak buku-buku segala macam. Nah, singkat cerita saya ke Singapura gitu kan untuk kemudian baca-baca. Nah, disitulah sebenarnya titik awal mula Pak. Ketika saya mulai pindah gitu ya dari trading ke value investing, dan kemudian ya terus menekuni sehingga waktu tahun 2016 saya memutuskan untuk menjadi full time value investor Pak, karena kebetulan diberkati oleh Tuhan juga hasil yang sudah ditanam lah dari 2008 itu bisa memenuhi Pak, seperti itu. Jadi di tahun 2016 kemudian saya memutuskan untuk resign seperti itu Pak. Ya, luar biasa ya. Tidak mudah loh Pak Rifan, saya pikir seorang lulusan dari perguruan tinggi yang unggulan, kemudian bekerja tadi juga di perusahaan-perusahaan yang bagus ya. Yang kemudian memutuskan untuk karir saya berhenti sebagai profesional, ya, saya mau jadi full-time investor. Apa yang membuat Pak Rifan ini berani mengambil keputusan penting seperti itu, Pak Rifan? Oke, jadi memang pada dasarnya gini Pak, ketika saya coba untuk menggali gitu ya jati diri saya lihat bahwa sebenarnya passion saya ini apa sih, ya kan? Dan kemudian ya memang bekerja di satu sisi saya juga syukur gitu ya, bisa memberikan kontribusi bagi perusahaan. Tapi ketika saya tanya lebih dalam lagi nih ke diri saya, sebenarnya apa sih yang saya mau lakukan dan apa sih panggilan saya, ternyata
ketika saya korek-korek lagi, ternyata ya stock investing ini atau investasi saham ini adalah panggilan saya, Pak. Jadi memang berawal dari suka dan rezeki juga bagi kebutuhan saya dan keluarga. Dan disitulah momentum ketika misalkan tahun 2016, puji Tuhannya tadi secara kebutuhan ekonomi sudah tercukupi gitu Pak. Jadi sempat tuh saya juga diskusi sama istri saya, sempat debat lah kasarnya waktu sebenarnya mau mulai resign itu Pak tahun 2015. Tapi ketika itu saya jangan resign dulu, kan kita belum tahu nih kebutuhan rumah tangga itu seperti apa. Nah, jadi saya ikuti advice dari istri saya, kemudian kita jalani 1 tahun, udah dapet gambaran nih. Oh, 1 tahun ini ternyata pengeluaran rumah tangga kita tuh sekian, ya kan? Dan kita coba hitung-hitung, masuklah kasarnya hitungannya Pak. Jadi dari situ saya kemudian memutuskan untuk resign dan kemudian lebih serius lagi memperdalam di investing ini karena saya ingin lebih pengen lebih mendalami lagi sebenarnya Pak. Kalau misalkan nih ketika bekerja, mungkin saya hanya bisa di waktu malam untuk buka laporan keuangan ya, pagi dan malam sebenarnya. Jadi pagi bangun sebelum kerja ya, kemudian berangkat kerja, pulang kerja, sisihin waktu lagi. Nah, saya berpikir ketika misalkan saya sudah full time, saya bisa ada waktu lebih nih ya untuk bisa lebih mendalami lagi emiten-emiten, laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Lukas. Oke, lalu ketika memutuskan nih Pak Rifan untuk mulai sharing ya, kalau tadi Pak Rifan mengatakan, waduh sulit sekali ya mau belajar, nggak ada tempat gitu ya, sampai harus ke Singapura. Kemudian Pak Rifan mulai sharing ya, mengajar ya, di workshop, training dan sebagainya itu. Apa yang memotivasi awalnya, Pak? Oke, jadi yang memotivasi sebenarnya lebih ke kegalauan atau kesulitan yang saya alami ketika awal mau belajar, Pak. Nah, yang seperti tadi saya sampaikan, saya pribadi ketika ingin belajar, rasanya waktu itu masih sangat sulit ya, buku sulit ditemukan, YouTube belum ada, kemudian ikut kelas juga sampai saya harus ikut yang di luar negeri karena di dalam Indonesia juga relatif tidak ada sepertinya waktu itu. Nah, jadi berangkat dari kegelisahan itulah sebenarnya saya mulai memberanikan diri gitu loh untuk kayaknya saya terpanggil nih untuk ikut bantu gitu teman-teman juga investor yang ingin belajar saham, dan dari situ saya juga pertama mulai dari nulis artikel sebenarnya Pak Lukas. Nah, nulis artikel di website, kemudian ada beberapa ada cukup banyak yang request gitu, ke Rifan ajak atau bikin kelas dong ya kan supaya bisa belajar lebih intens. Oke, ya udah dari situ mulai tuh Pak. Kita bikin kelas dari awalnya tuh kecil-kecilan ya kan, kemudian dalam skala yang lebih besar. Terus kemudian juga saya coba untuk tuangkan pemikiran-pemikiran saya atau analisa-analisa saya, Pak. Kemudian juga puji Tuhannya juga waktu tahun 2019 juga bisa bikin buku 2020, kemudian bikin buku kedua. Nah, jadi memang berangkatnya itu dari kegelisahan, Pak. Dulu belum ada buku, ya saya coba untuk tuangkan pemikiran saya di dalam buku. Dulu susah cari kelas, saya coba untuk bantu lewat kelas juga. Dulu susah cari konten-konten YouTube, ya saya coba untuk bikin atau sharing di sosial media, Instagram, YouTube juga Pak. Gitu. Jadi berangkatnya memang dari kegelisahan sebenarnya Pak yang dulu saya alami juga Pak Lukas. Ya, menarik ya Pak Rifan. Ini saya jadi bertanya-tanya ya Pak Rifan. Ini kan lulusan dari perguruan tinggi unggulan ya. Ya, sama lah saya juga dosen ngajar kita ya di Fakultas Ekonomi. Apakah ada yang dalam tanda kutip mungkin kurang ya yang kami ajarkan ini sehingga masih harus mencari-cari gitu kan tambahan itu Pak. Kalau dibilang kurang sebenarnya enggak Pak. Jadi justru saya berpikir apa yang saya pelajari di dunia akademi itu juga yang membuat atau yang menjadi fondasi sebenarnya Pak Lukas. Nah, cuma memang tidak bisa dipungkiri ada hal-hal yang sifatnya adalah praktikal yang
mungkin tidak bisa atau tidak kita temukan dalam kasus saya pribadi Pak di dunia akademis seperti itu. Contoh misalkan kalau di dunia akademis kita tahu nih cara untuk baca laporan keuangan seperti apa misalkan. Tapi ketika kita terjun langsung ke market ternyata ada banyak nih hal-hal yang mungkin tidak 100% sinkron lah dengan dunia akademi seperti itu. Jadi pengalamannya lebih ke pengalaman di lapangan gitu Pak. Tapi pola pikirnya tetap terbentuk dari dunia akademis Pak. Gitu. Dan kebetulan ketika tadi saya sempat cerita juga saya bekerja di beberapa perusahaan seperti itu Pak. Itu juga sedikit banyak membantu Pak. Karena kebetulan waktu itu ketika saya bekerja juga banyak berhubungan dengan misalkan level kayak top manajemennya. Jadi saya tahu, kalau manajemen yang dalam tanda kutip GCG-nya bagus seperti ini. Karena saya pernah lihat. Tapi ada juga yang tanda kutip good corporate governance-nya kurang baik. Kebetulan pernah lihat juga gitu Pak. Jadi pengalaman-pengalaman yang terbentuk di akademis, kemudian aplikasi. Ya, luar biasa. Jadi saya jadi tertarik tadi yang ngebayangin tuh Pak Rifan tuh awalnya suka trading gitu ya. Mungkin belajar technical analysis gitu ya. Misalnya kalau trading kan kita belajar itu. Kemudian kenapa Pak Rifan waktu pindah belajar value investing itu lebih yakin gitu bahwa buat Pak Rifan nih ya akan lebih berhasil gitu. Di sini kita tidak membandingkan ya mana yang lebih ini. Mungkin masing-masing orang itu kan punya kecocokan sendiri-sendiri lah. Ada yang mungkin dia lebih suka trading dan dia berhasil ya. Ada juga yang lebih senang mungkin investasi yang lebih panjang ya seperti Pak Rifan ini. Awalnya nggak gampang nih Pak pindah gitu ya dari short term ke yang sangat nggak gampang Pak. Nggak gampang ya. Jadi betul Pak. Jadi memang ketika saya trading, memang Pak kan 2008 kan kita tahu market lagi anjlok ya Pak ya. Kemudian kan saya belajar trading tuh. Nah 2009 sebenarnya hasilnya luar biasa Pak. Ya portfolio ya katakanlah bisa hampir 2 kali lipat Pak. Tapi pas saya pikir-pikir itu saya pikir gini Pak. Wah jago juga ya saya ya gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi itu kan karena IHSG-nya juga naik 2 kali lipat di tahun tersebut. Jadi itu yang kemudian bikin saya jadi agak, jujur waktu itu jadi kayak agak sombong Pak. Wah ternyata investasi saham tuh mudah ya. Nah jadi saya mengesampingkan yang namanya fundamental waktu itu Pak. Jadi hajar aja, pokoknya yang penting chart-nya mendukung segala macam itu saya hajar. Nah begitu saya dapat pelajarannya itu di tahun 2010 Pak. Nah, di tahun 2010 ini ternyata saya juga baru tahu nih setelah sekian tahun Pak. Saya ketika 2010 itu banyak nyangkut gitu ya Pak ya di saham-saham komoditas dan ternyata setelah sekian tahun kemudian saya baru tahu ternyata tahun 2010 itu adalah the end of super cycle commodity. Ya kan waktu itu kan 2000 sampai 2010 kan ada super cycle Pak. Betul. Nah saya nggak tahu dulu kan kalau misalkan sekuritas gitu ya, beli saham apa? Ya pasti tambang gitu kan. Nah kita nggak tahu nih, nggak belajar fundamental bahwa saham batubara misalkan ada siklusnya dan di situ kemudian kinerja fundamentalnya seperti Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ngerasa ketika trading bawaannya sering cemas, Pak. Nah, jadi kan saya juga waktu itu sambil bekerja juga, Pak Lukas. Ya kan? Jadi saya merasa kok saya trading tapi malah agak mengganggu pekerjaan utama saya. Jadi ada tuh momen di mana ketika itu saya juga sempat Pak ditegur oleh atasan saya ya karena kurang perform Pak. Nah jadi karena di satu sisi ketika trading hasilnya ketika itu lagi kurang baik gitu ya, dan kemudian moodnya jadi agak turun juga dan itu efek Pak di kerjaan saya itu waktu itu. Nah saya pikir wah ini kayaknya
ada something wrong nih, ya kan? Nah, dari Hmm. situ tentang PLKH, ya kan, tentang Warren Buffett juga. Dan di situ Iya. saya berpikir, Pak Lukas, kenapa bisa Pak Lo Keng Hong sukses, ya kan? Warren Buffett sukses. Apa yang salah? Kemudian tadi yang saya cerita akhirnya memutuskan ke Singapura segala macam untuk beli buku, belajar, ya kan? Dan betul yang Pak Lukas katakan, tidak mudah Pak untuk proses proses dari trading ke investing. Paling susah diubah itu adalah uh, kesabaran untuk beli dan jualnya, Pak. Nah, itu Oke. yang paling susah, paling susah, Pak. Jadi kalau saya flashback lagi, kayaknya saya butuh waktu sekitar 6 bulan untuk Oke. untuk latihan, Pak. Jadi supaya nggak tergoda untuk jual beli, itu saya butuh waktu sekitar 6 bulan. Sampai waktu itu saya minta tolong ada orang yang waktu itu sebenarnya pacar, Pak. Ya. Jadi saya minta pacar saya waktu itu, tolong Ya. dong ubah passwordnya. Jadi supaya saya nggak bisa login ke ke akun saya gitu, Pak. Nah, Oke. sampai sebegitunya, Pak, waktu itu. Jadi ya itulah, jadi memang susah ya. Kemudian juga ada bawaannya gitu, kayak baru naik 5%, 10%. Aduh, kayaknya pengen taking profit kan, kalau Oke. di itu kan yang dan yang paling susah sebenarnya itu, Pak, kan latihan sabar ya. Akhirnya Ya. bisa sih setelah 6 bulan mulai bisa untuk sabar, Pak Lukas. Iya, luar biasa. Ya, itu kalau lagi turun pinginnya bawaannya pingin cut loss gitu ya. Nah, Kalau itu dia, Pak, kalau itu lagi naik, godaan paling besar. kalau lagi naik bawaannya pingin jual juga gitu kan. Betul, betul, itu godaan paling luar biasa, Pak. Tapi itu strategi yang menarik itu ya, biar pacar yang ubah passwordnya ya. Asal pacarnya juga nggak kalau pacar yang mengerti saham bahaya juga itu. Diam-diam dia pikir kasihan ini pacar saya saham udah naik 15% nggak dijual, saya jualin deh gitu. Atau sahamnya lagi turun ya, ini kasihan ini Rifan kasihan nih, saya jualin deh diam-diam gitu. Nanti beli lagi agak turun beli lagi gitu. Iya, untungnya enggak, Pak, waktu itu. Untungnya enggak, ya. Dan tentunya sekarang sudah menjadi mantan pacar ya, Iya, jadi Pak. jadi istri ya. Oke. Menarik Pak Rifan. Nah sekarang saya jadi tertarik nih kalau pengalaman Pak Rifan, kita tahu ya 2010 itu kan saham batubara itu kan banyak yang turun juga ya waktu itu ya, yang pengalaman Pak Rifan ya. End of super cycle tadi itu. Nah kalau Pak Rifan lihat ini kondisi seperti sekarang ini ya, ini kan bulan Juni, kita lihat ini kan hype-nya itu kan lebih ke saham teknologi nih, ya. Segala sesuatu yang berbau digital ya naik luar biasa lah gitu. Ya. Nah, sebagai seorang yang terbiasa ini bicara fundamental ya, value itu, menurut Pak Rifan gimana nih fenomena ini, Pak Rifan? Ya, jadi memang fenomena saham-saham teknologi ini menarik ya, Pak ya. Cuman saya sendiri tetap gini, Pak. Saya menyadari bahwa kita nih masing-masing investor itu punya yang namanya circle of competence. Nah, Okay. Kalau untuk saham-saham teknologi sendiri kan memang ketika kita ingin menilai kan rasanya berbeda, Pak, dibandingkan dengan saham-saham yang misalkan yang non teknologi seperti itu, Pak. Yeah. Nah, jadi kalau saya sih untuk saat ini tetap, Pak. Jadi kalau saat ini saya tetap untuk melihat di mana nih circle of competence saya, karena bagi saya pribadi lebih baik saya nggak dapat katakanlah nggak ikut kereta yang saya bahkan nggak tahu keretanya ini mau ke arah mana, ya. Tapi lebih baik saya tahu naik di kereta yang saya tahu nih rutenya mau kemana. Nah, sama halnya dengan saham. Di Bursa Efek Indonesia kan ada lebih dari 700 perusahaan. Di US mungkin ada ribuan perusahaan. Nah, saya pribadi saya coba untuk lihat nih circle of competence saya di mana. Saya paham perusahaan di sektor apa aja nih. Contoh, oke, saya paham perusahaan di sektor, let's say misalkan di bank, kemudian di komoditi, kemudian di consumer goods retail, konstruksi properti dan lain sebagainya. Saham teknologi termasuk yang baru, ya kan. Nah, bagi saya pribadi ya juga termasuk yang baru gitu, dan saya juga masih mendalami.
Nah, jadi kalau apa namanya, kalau menurut saya sih ya memang saat ini fenomena untuk saham teknologi ini lebih didorong karena adanya optimisme, Ya. adanya ekspektasi bahwa kedepannya akan ya serba teknologi seperti itu. Nah, cuma balik lagi nih, kalau buat saya nggak terpancing ke dalam FOMO ya, Ya. karena kalau misalkan yang terjadi adalah bad skenario di mana misalkan harga sahamnya turun. Nah, ketika kita memutuskan untuk membeli di luar circle of competence kita, nah itulah yang akan menguji kita, Pak. Ya. Ya, ujung-ujungnya mungkin kalau misalkan kita juga nggak paham, ya kenapa kita beli, ya kita akan mudah untuk either cut loss atau bahkan menyalahkan. Kalau misalkan saya invest di saham yang saya pahami, meskipun ternyata misalkan harga sahamnya turun, saya nggak akan mudah panik. Ya bahkan mungkin saya ketika misalkan saya punya cash, saya akan membeli lagi. Nah itu sih ya Pak yang membedakan kalau menurut saya Pak Lukas. Iya, terima kasih Rifana. Sekarang kalau kita bicara valuasinya ini kan, semua orang bilang kan, wah itu nggak bisa lagi pakai valuasi yang tradisional lah ya, yang relative valuation kayak PBP atau PE, ada cara lain lah. Nah, tapi lepas dari itu ya, kalau kita lihat kenaikan harga saham teknologi ini kan, waduh, ada yang arah sampai berjilid-jilid lah, berhari-hari arah terus. Ya. Banyak teman-teman saya yang fundamentalis ya, yang biasa belajar fundamental, menghitung value, itu merasa ini kalau bursanya kayak gini, apa perlu ya kita belajar fundamental lagi gitu ya? Ini kalau menurut Pak Rifan gimana ini fenomena seperti ini? Ini ujian buat seorang value investor nih kan? Ya. Iya betul Pak. Jadi memang gini, saya pribadi juga mempelajari ya Pak ya untuk saham-saham teknologi seperti itu. Nah, cuman balik lagi kalau buat saya memang kalau belajar itu tidak ada batasnya ya kan. Jadi kita terus belajar, termasuk kalau saya pribadi juga mempelajari saham-saham teknologi ya kan. Nah, apa namanya? Cuma balik lagi Pak. Kalau buat saya tidak perlu iri ya, tidak perlu iri ya kan, tidak perlu FOMO dan ya sudah rezeki kita kan sudah ada yang mengatur. Kalau saya percayanya seperti itu Pak. Ya kayak contoh misalkan sederhananya gini, dulu saya nggak paham awal-awal ya Pak ya, dulu saya nggak paham tentang bisnis cycle konstruksi misalkan Pak, awal-awal ya kan. Nah, begitu tahun 2013-an itu kan mulai banyak tuh saham-saham yang IPO di sektor konstruksi Pak, karena kan lagi momentumnya lagi naik. Nah, saya pelajari Pak, saya pelajari dari yang awalnya tidak paham, paham. Jadi misalkan nih, ternyata kalau di sektor konstruksi itu ada yang namanya perolehan kontrak baru ya. Ternyata kalau saham konstruksi itu nggak apa-apa kalau misalkan debt to equity ratio-nya di atas 1 karena dia tidak sulit kalau misalkan pakai equity sendiri. Ternyata saham konstruksi itu seperti ini. Jadi saya pelajari bisnis prosesnya dan ketika saya paham, baru 2014 tahun kemudian itu saya berani masuk Pak ke saham ke saham konstruksi seperti itu. Demikian pula misalkan saham-saham misalkan kayak batu bara. Nah, saya sempat tulis tuh Pak Lukas di buku Multibagger. Jadi saya itu termasuk yang sebenarnya waktu tahun 2010 itu trauma Pak tentang saham-saham batu bara karena yang tadi saya cerita sempat jeblok ya kan, saya rugi besar. Jadi kan kayak kita ada rasa trauma Pak, ya kan. Nah, boleh tahu nggak nama sahamnya itu Pak? Oke. Sebenarnya ada saham yang atau bagus. Atau inisial depannya apa gitu? Jangan-jangan depannya B gitu. Ya, jadi salah satunya memang itu Pak. Salah satunya yang memang nyangkut ya memang saham B Bumi itu. Jadi kan ya memang 2008 kan ya Bumi juga yang bikin kita bisa 2008 2009 kan bikin kita untung besar. Tapi ternyata saham yang sama juga bikin kita rugi besar juga gitu Pak. Dan sebenarnya ada di luar saham Bumi juga ada juga Pak, misalkan kayak waktu itu Harum, ya kan. Nah, jadi memang
siklusnya Pak, yang waktu itu saya salah. Nah dari situ kan saya trauma Pak, tapi dari situ juga ada rasa penasaran. Nah karena rasa penasarannya lebih besar dibandingkan dengan rasa trauma, kemudian saya mulai pelajari Pak. Nah buah dari hal tersebut, buah dari pembelajaran tersebut saya petik itu di tahun 2016 Pak. Jadi ketika mulai komoditi mulai main lagi, mulai naik lagi, di situ sebenarnya saya berusaha untuk mengalahkan ego Pak. Jadi apa namanya, ya misalkan saham Indika waktu itu juga, kemudian saya memberanikan diri untuk beli lagi gitu. Jadi padahal sebenarnya masih ada rasa trauma. Jadi balik lagi ke yang Pak Lukas tanya tadi, saham teknologi ini gimana? Balik lagi mungkin tahun 2021 saya belum berani nih untuk masuk ke saham teknologi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar. Nah, ketika misalkan saya sudah lebih paham bagaimana bisnis modelnya, bagaimana menghitung valuasinya, bagaimana siklusnya segala macam, ya mungkin let's say misalkan di tahun 2022 deh, saya akan cari lagi karena saya percaya ketika kita ketinggalan satu kereta, ya masih banyak kereta lainnya. Demikian pula di saham teknologi, Pak. Ya, saya juga ya kalau misalkan kita lihat kan akan ada IPO baru ya, kita harapkan juga ada cukup banyak saham-saham teknologi Pak. Jadi kalau menurut saya 2021 ini waktunya belajar sampai kita paham. Nah mungkin misalkan tahun depan ketika kita sudah paham baru kita memutuskan untuk masuk seperti itu Pak. Jadi nggak usah FOMO, semua ada rezekinya. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya menarik sekali. Jadi kalau saya lihat nih Pak Rifan ini menerapkan risk management ya. Dan tetap open mind dengan sesuatu yang baru, even yang sesuatu yang ada trauma pun masih open mind gitu. Iya, karena rasa penasarannya lebih besar sebenarnya. Betul. Tapi omong-omong tadi itu yang harum tadi itu kalau Pak Rifan nggak jual, sekarang mungkin lebih tinggi mungkin harganya. Iya Pak, nah itu kan juga, iya makanya itu juga kan pelajaran-pelajaran itulah yang bikin ngebentuk kita. Tapi saya bersyukur juga Pak, karena kalau waktu itu saya nggak merugi ya, mungkin saya nggak terpacu buat belajar Pak. Jadi kadang benar sih ada pepatah yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga dan saya setuju sama hal itu. Jadi ketika misalkan kita rugi atau misalkan kita harus terpaksa cut loss ya kan. Nah, kita tuh ada dua pilihan teman-teman. Apakah kita mau menyerah atau kita mau belajar dari kerugian tersebut gitu. Oke, jadi tadi jangan pernah menyerah ya. Dan saya teringat itu mirip dengan yang dikatakan Warren Buffett ya, ready to break your own rule. Jadi kita ini misalnya kayak Warren Buffett dulu dia nggak suka saham teknologi kan. Itu yang membuat dia selamat dari bubble.com waktu pecah tahun 2000. Tapi kemudian belakangan kan dia ada beli saham IBM. Terus dia waktu mengenal itu ya produknya siapa si Apple ya. Itu, ya ini kok bagus ya. Kalau nggak salah dia pakai iPad ya itu ceritanya. Terus akhirnya karena dia suka produknya, akhirnya dia beli sahamnya itu. Iya betul Pak. Itu jadi akhirnya dia break his own rule juga. Gitu. Ya, open mind gitu. Wah betul. Menarik Pak Rifan. Jadi pelajari dulu, ya, buy what you know, dan selalu ada kesempatan yang akan datang lagi. Baik, Pak Rifan, kita lanjut nih bicara tentang value investing. Tapi omong-omong berarti masih setia nih dengan value investingnya ya Pak ya? Masih Pak. Tidak tertarik misalnya income investing atau growth investing misalnya Pak Rifan. Tapi udah cocok nih dengan value investing. Iya, sudah cocok Pak. Cuman mungkin memang untuk kalau saya pribadi Pak, saya juga misalkan tidak bisa dikatakan tuh tetap ada faktor growth-nya juga Pak. Jadi ya bukan yang benar-benar kayak sigar buat investing gitu Pak. Tapi juga ya kita perhatikan pertumbuhan atau prospeknya di masa yang akan datang. Betul. Setuju. Saya juga pernah katakan ke Pak Rifan juga ya bahwa sebenarnya itu penekanan aja bahwa semua saham itu tentunya kita harus pertimbangkan value maupun prospek untuk pertumbuhannya. Betul. Cuma memang kalau value investing itu kan penekanannya itu lebih ke mencari harga yang di bawah value-nya. Betul. Sedangkan kalau growth investing dia lebih fokus pada potensi pertumbuhannya itu. Betul. Mungkin saham-saham teknologi itu masuk yang kategori itu Pak. Iya, sebenarnya gini Pak, kalau untuk yang saham teknologi, jadi kalau saya pribadi
Memang kalau yang di Indo saat ini enggak, Pak. Tapi meliriknya itu sebenarnya yang di US, Pak, sebenarnya. Karena gini, lebih ke emiten-emiten yang terdaftar tuh kita cukup familiar, Pak. Jadi kan kita udah kebayang nih, ini produknya, dan kemudian tinggal kita perdalam gitu. Jadi kalau memang di Indo enggak, tapi lebih ke yang di luar, Pak. Ya bagus ya. Itu sebenarnya juga kalau istilahnya pembentukan portofolio itu kan bisa mengurangi systematic risk ya sebenarnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, menarik. Kita lanjut ya bincang-bincang tentang ini value investing. Pak Rifan ini di dalam tadi menerapkan value investing itu kan ada menyebut nama Warren Buffett, kemudian Lo Keng Hong juga ya. Ini apa yang bisa Pak Rifan pelajari ini dari seorang Warren Buffett atau seorang Lo Keng Hong? Ya, jadi memang kalau dari Warren Buffett, kemudian juga Pak Lo Keng Hong adalah sosok figur yang benar-benar saya juga respect sekali, Pak Lukas. Jadi lebih ke pertama adalah mindset-nya, Pak. Ya, jadi saya percaya ketika misalkan nih kita pengen untuk berinvestasi gitu ya dengan fundamental, hal pertama yang memang kita perlu bentuk itu bukan kemampuan baca laporan keuangannya, bukan menghitung valuasinya, tapi hal pertama atau fondasi yang perlu kita susun terlebih dahulu adalah mindset-nya terlebih dahulu. Karena mau kita sejago apapun untuk baca laporan keuangan, sejago apapun menghitung valuasi dari yang sederhana sampai yang kompleks, tapi kalau misalkan mindset-nya belum terbentuk, itu akan percuma seperti itu. Kayak misalkan gini, saya ketemu satu saham, saya percaya nih, margin of safety-nya misalkan 50 atau 60%, ya kan, nilai intrinsiknya di sekian, kinerjanya bagus. Tapi ternyata ketika misalkan harus menjalani fase sideways, katakanlah misalkan 6 bulan, atau ternyata ketika kita membeli, harga sahamnya turun 20-30%. Nah, kalau mindset-nya belum terbentuk, biasanya kan cut loss. Nah, percuma tuh. Nah, jadi balik lagi apa yang saya pelajari, yang pertama itu sudah pasti adalah mindset-nya. Jadi salah satu quotes dari Warren Buffett yang saya juga pegang sampai sekarang, diantaranya misalkan kayak invest in what you know what you invest. Kemudian juga be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Itu yang mungkin terdengar klise, tapi itu benar-benar yang dipegang gitu Pak, yang saya pegang juga sampai dengan saat ini gitu. Kemudian juga kalau dari Pak Lo Keng Hong, saya belajar tentang keberanian untuk mengambil risiko. Nah, jadi kalau misalkan Warren Buffett kan memang kita tahu lebih cenderung untuk mengambil saham-saham yang relatif aman sebelum misalkan masuk ke saham-saham teknologi seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat sosok Pak Lo Keng Hong ini berani membeli ketika bahkan laporan keuangannya belum menunjukkan perbaikan. Nah, dari situ saya belajar apa ya yang dilihat oleh Pak Lo Keng Hong, kok misalkan berani untuk membeli perusahaan misalkan ketika laporan keuangannya masih merah. Berarti kan ternyata ada prospek yang Pak Lo Keng Hong lihat yang mungkin sebagian banyak atau sebagian besar investor lain belum melihat. Nah, di situ yang sebenarnya saya penasaran, Pak. Ya kan? Nah, kemudian saya coba untuk dari situ saya kemudian belajar bahwa ketika kita memutuskan untuk mau investasi di satu emiten, kita tidak cukup hanya melihat laporan keuangan, tapi juga belajar bisnis prosesnya. Nah, ini yang kemudian cukup banyak mengubah atau membantu lah perjalanan investasi saya juga, Pak. Jadi dalam beberapa tahun terakhir pendekatan itu saya lakukan, Pak. Jadi sebelum laporan keuangannya membaik, ya kita atau saya pribadi membeli terlebih dahulu, Pak. Gitu. Nah, jadi ketika misalkan ternyata hipotesa kita benar, tapi kan tentu kita harus punya hipotesa ya. Kenapa kok laporan keuangannya kita proyeksikan akan membaik atau kinerjanya akan membaik di masa yang akan datang. Nah, itu kan tidak terlihat di laporan keuangan yang sebelumnya, tapi bisnis prosesnya bisa mencerminkan. Nah, dari situ Pak, saya coba untuk praktikkan dan ya so far sejauh ini berhasil Pak, gitu. Jadi lebih ke keberaniannya sih Pak untuk mengambil keberanian risiko. Ahead of time ya. Jadi ahead of time. Kalau Warren Buffett kan kita pernah dengar cerita
para fund manager menjuali saham Coca-Cola ya, karena mereka mayoritas merasa itu udah overpriced. Dia berbulan-bulan dia dengan Charlie beli terus saham Coca-Cola itu. Kalau Pak Lo Keng Hong itu orang lain belum melirik saham itu, mungkin karena tadi merah-merah terus tuh ya. Dia udah berani duluan karena Iya, punya conviction ya, keyakinan bahwa ini suatu saat entah kapan gitu ya. Itu iya, akan menjadi hijau gitu. betul, Dan saat betul. itu pasar mulai appreciate dan dia tinggal menikmati hasilnya. Gitu. Ya, Betul, menarik betul. sekali, menarik sekali. Ya, kita lanjut lagi, Pak Rifan. Ini kita kan tahu sebagai value investor itu salah satu bahaya yang terbesar itu salah naik kereta ya, Pak. Kita pikir ini keretanya menuju ke Bandung ini. Loh, ternyata arahnya lain gitu. Nah, Betul. value trap lah orang bilang gitu ya. Nah, menurut Pak Rifan, pernah nggak nih ngalami value trap ya? Dan bagaimana nih tips untuk menghindari value trap buat teman-teman? Oke, thank you Pak. Jadi mungkin beberapa mistakes lah yang saya mungkin akan sharingkan juga. Uh, Waktu tahun berapa ya? Waktu tahun 2017 Pak. Ya. Waktu tahun 2017 saya naksir sama salah satu perusahaan di bidang properti, yaitu PT Alam Sutra Pak. Kode ticker code-nya adalah ASRI. Nah, jadi waktu itu saya tertariknya karena Alam Sutra ini ya secara valuasi murah, Pak. Ya, PE-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, ya kan, dan ya nggak jelek-jelek banget lah laporan keuangannya. Nah, tapi kemudian saya harus cut loss. Kalau saya nggak salah ingat itu 1 tahun kemudian, jadi tahun 2018 saya cut loss kurang lebih negatif 20 atau 25%. Jadi cut loss-nya di bawah. Nah, kenapa kemudian saya memutuskan untuk cut loss? Karena pelajaran yang saya ambil ketika waktu tahun 2017 memang Alam Sutra ini kinerjanya bagus, tapi saya tidak menyadari atau saya mengignore ternyata ada risiko yang mengintai di belakangnya, yaitu hutang yang besar. Nah, jadi saya belajar waktu itu bahwa ternyata kalau misalkan developer properti menggunakan hutang itu akan sangat sulit gitu loh. Jadi dari situ ada sejumlah hutang yang kalau misalkan waktu itu tidak berhasil di refinancing, ya mungkin akan membuat si Alam Sutra ini kemudian akan bangkrut. Ya karena tidak bisa membayar, tidak punya cash, tidak punya dia asetnya besar, tapi asetnya itu banyak numpuk di di aset tetapnya lah ya, di lahan seperti itu. Sementara untuk cash-nya itu tidak ada dan dia juga hutangnya besar yang jatuh temponya Pak. Jadi saya ingat waktu itu akan jatuh tempo ya, dan saya kemudian waktu itu melihat bahwa kok di tahun 2018 manajemen nih seperti tidak fokus untuk jualan, tidak fokus untuk mengembangkan proyek-proyek baru, tapi lebih fokusnya ini untuk menyelesaikan utang gitu loh. Dan itu yang kemudian membuat kinerjanya jeblok, Pak. Dan di situ kemudian saya memutuskan untuk cut loss seperti itu. Dan beruntungnya sih ketika setelah cut loss ternyata penurunan trennya itu masih jauh lebih dalam lagi Pak, gitu. Jadi itu yang saya pelajari waktu itu. Dan kemudian contoh lain lagi value trap pernah juga Pak di tahun 2018-an itu saya masuk ke salah satu saham di sektor perkapalan Pak Lukas. Kode sahamnya adalah Soci. Nah, Soci Lines. Nah, di situ saya melihat juga sama Pak. Ini salah satu perusahaan yang bisa dibilang secara price to earning ratio, price to book value itu murah dibandingkan dengan pemain lain di industri yang sama. Nah, tapi ternyata pada tahun 2018 awal, bukan 2018 akhir. Ternyata pas tahun 2018 pertengahan, karena waktu itu ada perang dagang ya Pak ya. Ketika perang dagang, rupiah itu melemah ke 15 ribuan something waktu itu. Dan kemudian ternyata
Sochi Lines ini dia merilis atau mengeluarkan hutang baru, kalau saya nggak salah itu $200 juta dalam bentuk USD, Pak. Okay. Wah, saya bilang, deng, ini kayaknya sih udah punya feeling kuat nih. Kayaknya kalau misalkan dia terbitin obligasi $200 juta di bulan tersebut, bulan Maret tuh ya, kalau nggak salah, Maret atau April, nilai tukar rupiahnya melemah ke 15.000. Saya udah hitung-hitung nih. Ini kayaknya sih bakal profitnya ini bakal jatuh nih, ya kan? Dan ternyata benar Pak Lukas, begitu keluar laporan keuangan kuartal 1 2018-nya, jebret ya, langsung tuh profitnya turun signifikan, market langsung bereaksi. Ya udah, saya waktu itu saya bilang, wah ini mistakes ya. Jadi waktu itu saya cut loss juga di Sochi Lines gitu Pak. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, pertama kita jangan hanya memperhatikan price to earning ratio atau price to book value saja, teman-teman. Jadi ada banyak faktor yang kita perlu pelajari ya, terutama di segi fundamentalnya dulu deh. Ya, dari segi fundamentalnya dulu. Jadi bisnis prosesnya seperti apa, kemudian juga prospeknya seperti apa. Mungkin itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kita juga perlu lihat nih secara valuasi, juga jangan hanya lihat PER atau PBV, tapi juga misalkan ada faktor lain, yaitu atau indikator lain, misalkan enterprise value per EBITDA. EV per EBITDA. Nah, di mana kan EV per EBITDA ini juga memperhitungkan atau memperhatikan faktor cash dan juga hutang, which is itu yang tidak bisa ditangkap oleh PER dan PBV. Nah, itu pelajaran yang saya juga ambil waktu itu Pak. Dan kemudian juga kita cek dulu apakah PER dan PBV yang terlihat rendah tadi itu adalah karena memang sedang salah harga, atau memang karena ada hal-hal tertentu yang membuat pasar menghargai saham tersebut sedemikian murahnya. Karena kan ada dua pilihan tuh, memang salah harga atau memang beneran memang harusnya dihargai murah, seperti itu Pak. Oke, menarik. Jadi kalau udah salah naik kereta nih ya, segeralah berhenti di stasiun berikutnya gitu ya. Betul ya. Jangan ikut sampai tujuan yang salah itu. Iya, jadi kita juga harus open mind gitu ya, bahwa tetap terbuka kemungkinan ketika kita sudah analisa, ketika kita sudah riset, ternyata hasil tesis kita ternyata keliru. Nah, itu tetap ada kemungkinannya. Jadi ya tetap open mind juga gitu. Iya. Tapi pernah nggak Pak Rifan, kalau misalnya ini merasa value trap nih, ya, kita lihat situasi terkini, ini kayaknya nggak ada harapan kita keluar. Ya, ternyata 1 semester kemudian kita salah nih. Ternyata dia memang value stock. Oke, ternyata malah harganya naik gitu ya. Ketika kita keluar malah harganya naik ya. So come new information and then we got a new assumption. Ya. Oke. Sebenarnya bisa aja ada. Kan itu terjadi ya. Iya, sebenarnya ada Pak. Tapi ini lebih ke arah sebenarnya ini kejadian waktu tahun 2020 kemarin Pak, 2020 kemarin. Jadi saya sempat masuk ke salah satu saham, yaitu IPCC Pak. Nah, IPCC ini saya coba pelajari, bisnisnya menarik, ya kan. Kemudian juga dia relatif tidak ada saingan, ya, economic mood-nya bagus, ya, kemudian manajemennya juga bagus, segala macam, ya kan. Nah, begitu tahun 2020 kan COVID tuh Pak. Nah, waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk lepas, ya. Pertama karena saya berpikir bahwa kalau COVID, maka perdagangan antar negara kan mobil tuh Pak, ya kan, ekspor impor mobil lewat pelabuhannya dia. Saya berpikir bahwa itu akan berkurang signifikan, ya itu alasan pertama, ya kan. Kemudian yang kedua, waktu itu kan juga ada lagi mau tender yang pelabuhan pelabuhan, aduh kok jadi lupa namanya. Patimban. Patimban, betul.
yang pelabuhan Patimban ya kan, kan akan dikelola oleh swasta. Nah saya berpikir wah ini akan ada saingan baru Pak, seperti itu ya kan. Dan kemudian waktu itu saya ingat banget Pak, akhirnya saya memutuskan untuk lepas karena pas bulan September 2020 DKI itu memutuskan untuk PSBB jilid kedua Pak. Oke. Nah jadi kan ada balik lagi tuh Pak, ada itu yang rem darurat itu. Betul Pak, ya rem darurat itu ya kan Pak Anies bilang rem darurat dan kemudian waktu itu kan sempet tuh indeksnya turun ya kan. Nah waktu itu ketika itu saya dalam posisi cashnya tipis Pak. Jadi cashnya karena saya waktu itu proyeksi udah membaik segala macam, saya mulai beli ya kan. Posisi cash mungkin waktu itu di bawah 10%. Dari kemudian ada pengumuman rem darurat itu. Jadi saya coba seleksi lagi dari saham-saham yang saya pegang waktu itu. Dan akhirnya saya mengambil keputusan IPCC ini yang kemudian saya lepas Pak. Saya lepas ya kan. Ternyata ya tujuannya untuk mengamankan cash gitu kan. Ternyata nggak lama kemudian berbalik arah. Ya harga sahamnya naik. Waktu itu saya lepas di 230-an apa 230-240-an. Nggak rugi sih Pak, tapi hampir sama lah dengan harga belinya. Tapi malah harga sahamnya naik ke 450 sampai 500-an udah one bagger ya kan. Aduh, waktu itu agak nyesel juga. Cuman ya sudah, saya pikirkan waktu itu lebih ke untuk untuk siapin cash gitu Pak. Kalau misalkan ada koreksi lanjutan bisa siap cash. Ternyata berbalik arah ya sudah, belum rezeki Pak. Iya, biasanya terus kita kan pilih-pilih nih mana yang mau dibuang ya supaya kita bisa pegang cash. Kayaknya yang paling kurang prospektif yang ini nih. Iya, begitu saya lepas, ternyata yang itu naik ya sudah, belum rezeki Pak. Ya, Warren Buffett juga kan dia jual saham-saham airline-nya kan, Pak Ivan. Betul. Ternyata dia salah kan bahwa akhirnya vaksin ketemu cepat ya. Dan kalau kita baca artikelnya itu kan harganya itu udah langsung naik. Dan kalau dia nggak jual waktu itu dia nggak cut loss, itu sekarang dia udah untung banyak gitu. Iya Pak, ya memang things happen lah, tapi ya things happen ya, kita ini aja tetap pikir positif aja. Oke, ya akan ada the next opportunity buat kita. Ya, makanya ada istilah kalau investasi saham itu gampang, udah nggak ada orang mau kerja Pak. Iya. Benar-benar. Saya jadi ingat itu ya, kalau kejadian kayak gitu ya, kita melepas sesuatu yang kita pikir prospeknya kurang bagus ya, itu ternyata kita keliru dan dia ternyata jadi bagus sekali. Itu ada analogi katanya seperti kita itu mutusin pacar, ya, kemudian pacar kita itu sukses banget. Jadi kayak ngelihat mantan yang sukses gitu, waduh rasanya gitu. Jadi rasanya sakit gitu ya Pak. Ada banyak itu ya cerita itu yang artis-artis ya. Iya. Dengan mantan pacarnya dulu waktu dia belum jadi artis kan. Iya. Mungkin itu mantannya mikir aduh kenapa gua dulu putusin gitu kan. Oke. Pak Rifan ya menarik nih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Value investing ini bisa nggak diterapkan ke investor yang modalnya kecil? Karena biasanya kan kalau modal kecil kan orang pikir modal saya kecil nih harus sirkulasi, uangnya harus cepat lah ya. Kalau sehari bisa 5% kali 20 hari kan 100% gitu ya. Nah, menurut Pak Rifan bagaimana? Oke, jadi gini, kalau menurut saya value investing itu tetap bisa atau tetap applicable baik untuk teman-teman yang modalnya masih terbatas ataupun untuk teman-teman yang modalnya sudah lumayan besar. Jadi sebenarnya cocok untuk di modal berapapun. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mungkin masih terbatas gitu ya modalnya, kalau menurut saya tetap cocok, cuma alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman juga disiplin nih, artinya tiap bulan itu disiplin untuk menabung. Nah, kenapa saya bilang cocok? Karena gini, ketika kita trading, ya memang ketika kita trading misalkan dengan modal misalkan 100 gitu ya. 100 ini kemudian kita berharap dapat profit misalkan 2% atau 3% per bulan atau 5%. Dan kemudian ini akan gulung menjadi snowball. Tapi kan ini kita bicara good scenario. Nah, what if
gimana kalau ternyata win rate-nya itu tidak 100%. Ya, ternyata misalkan ada yang cut loss-nya juga seperti itu. Nah, itu juga ada tantangannya. Nah, di dalam value investing ya kita kan nggak ngejar yang namanya win loss ratio. Ya, artinya bukan yang kita karena frekuensi kita dalam value investing kan tidak sering ya, melainkan jarang-jarang gitu kan. Nah, justru ini cocok ketika misalkan gini, katakanlah misalkan sekarang bulan Juni ya. Saya punya dana, let's say saya ambil misalkan 10 juta deh ya, misalkan. Saya punya dana 10 juta nih. Oke, saya beli saham A, ya kan. Di bulan Juli, ketika misalkan karena kita tidak trading, ketika misalkan sahamnya belum naik banyak lah, atau misalkan masih di situ-situ aja. Justru itu akan jadi kesempatan kita untuk misalkan kalau kita bisa ada tambahan, let's say misalkan 2 juta lagi nih. Dari yang 10 juta jadi 2 juta. Ya kan? Jadi 12 juta. Ada tambah 2 juta. Begitu pula misalkan di bulan berikutnya lagi ada tambahan lagi seperti itu. Nah, jadi karena value investing ini kan kita long term dan kita tidak dikejar oleh waktu. Justru itu menurut saya memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah lot ya, setiap bulannya seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan, tapi gimana nih kalau misalkan ternyata ketika saya mau nambah sahamnya udah naik. Nah, kan ada pilihan saham lainnya lagi. Nah, ya kita katakanlah misalkan kita cari kereta yang belum berangkat nih tadi. Oh, ternyata ada pilihan saham lainnya lagi nih. Nah, hal yang sama juga kita lakukan. Ya, kita punya modal, ya kemudian kita beli dan kemudian misalkan bulan berikutnya belum naik nih, justru bagus karena kita bisa nambah lagi. Jadi bukan hanya ketika kita modal terbatas terus kemudian kita diem, ya itu bukan solusi juga, tapi lebih ke ya udah menambah dana investasi setiap bulannya seperti itu. Iya, saya jadi ingat ada seorang yang dananya hanya sekitar 20 juta, Pak Rifan. Dia beli waktu itu sebuah saham yang namanya Indi, waktu harganya 100 rupiah. Dan waktu harganya 4.000 dia belum jual. Nah, kan? Berarti kan kali 40 kan? Betul. 40 dikalikan tadi berapa? 20 juta kan udah berapa? Iya, udah sekitar 20 juta kali 40 udah 800 juta berarti kan? Betul. Iya. Nah, itu jadi hampir karena kita 1 miliar kan? Iya, hampir 1 miliar. Berarti kan tapi kan ketika misalkan harganya masih 100, 150, 200 kan berarti kita ada kesempatan tuh untuk menambah lotnya setiap bulannya seperti itu. Ya, jadi ya kalau memang ada keinginan trading ya bisa juga dibagi dua lah gitu ya Pak ya. Betul. Dan yang untuk investing ini dipisahkan akunnya itu supaya nggak dilihat-lihat. Dan itu yang memang saya lakukan Pak Lukas, yang gitu tadi ya? saya cerita ketika misalkan ini ya transisi gitu ya dari trading ke value investing, saya juga bikin 2 akun gitu. Yang kalau emang tangan gatel akhirnya yang saya otak-atik itu yang ini Pak, ya sambil pelan-pelan gitu ya untuk mengurangi kebiasaan itu ya sampai akhirnya saya bisa menilai sendiri nih. Oh, kayaknya saya lebih yakin, saya lebih cocok di yang investing. Nah, itu good tips juga buat teman-teman yang sekarang nih mungkin masih agak bingung, saya mending trading atau investing, jalanin aja dua-duanya. Nah, kasih waktu misalkan 1 atau 2 tahun, nanti akan ketemu tuh jati dirinya. Oh, kayaknya saya lebih cocok trading. Oh, saya lebih cocok investing. Gitu. Ya, kemarin juga ada yang tanya ke saya, oh kalau di komunitas Aristock tuh ini ya trading dilarang. Saya bilang nggak ada undang-undang melarang orang. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan ya you have to know what you are doing lah gitu kan. Kalau istilah saya itu kalau mau jadi trader ya pelajarilah ilmu jadi trader yang baik. Betul, ya kan? Betul Pak. Pak Jadi Lukas. investor juga pelajari gitu. Ya itu. Terakhir sekali Pak, ini apa tips untuk teman-teman nih supaya bisa menjadi seorang value investor yang sukses, Pak Rifan? Oke, jadi untuk tipsnya ya, kalau saya boleh memberikan tips teman-teman nih, pertama bentuk mindset-nya dulu. Nah, karena ketika kita belajar tentang fundamental, tentang value investing, ya mungkin jangan hanya melihat, wah bisa untung ratusan persen, 200%, 400%, dan lain sebagainya. Ya, tapi
kalau kita nggak punya mindset yang kuat, biasanya kita akan goyah tuh di tengah-tengah. Jadi bentuk mindsetnya dulu ya, baca buku-buku ya, buku-buku Pak Lukas kan itu benar-benar benar-benar kita bisa belajar juga dari bukunya Pak Lukas kan, dari karikatur itu kan kita belajar gitu ya. Nah itu juga bagus sekali. Jadi bentuk mindsetnya dulu teman-teman ya, bahwa investasi jangka panjang itu membutuhkan waktu, bukan cara instan ya. Dan lain sebagainya. Nah, setelah mindsetnya mulai terbentuk, ya, kemudian yang selanjutnya adalah manage ekspektasi dulu. Jadi coba kita tanya ke diri kita, berapa lama toleransi yang bisa kita berikan untuk menunggu sampai harga sahamnya terapresiasi. Ya, contoh misalkan, saya 1 bulan, ya mungkin itu kurang lah ya, misalkan kalau 1 bulan gitu, butuh waktu yang lebih panjang ya, let's say misalkan 1 atau 2 atau 3 tahun misalkan seperti itu. Jadi manage ekspektasinya dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya baru pelajari ilmunya nih ya. Nah, ilmu fundamental atau value investing tuh kalau menurut saya tuh menarik sekali karena kita jadi belajar bukan cuma laporan keuangan, tapi yang saya senang sekali itu belajar bisnisnya. Kalau dulu saya nggak paham bisnis properti itu seperti apa, saya mulai baca annual report-nya, saya jadi paham. Dulu saya nggak paham tentang konstruksi seperti apa, saya jadi paham. Call, CPO seperti apa, saya pelajari, saya jadi paham. Jadi kita tuh jadi terbekali gitu. Bisnis batubara tuh seperti ini ya. Nah, sama halnya sekarang misalkan lagi eranya misalkan nih belajar saham perusahaan teknologi. Nggak apa-apa, pelajari aja karena bisa jadi saham teknologi yang selanjutnya itu yang akan memberikan profit multibagger buat kita di masa yang akan datang seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih tips-tipsnya. Terima kasih Pak Rifan Kurniawan, luar biasa sharingnya kepada teman-teman semua di sini ya. Semoga Tuhan memberkati, sukses selalu untuk Rifan Kurniawan, Value Investor Indonesia. Dan buat teman-teman di sini, kalau Warren Buffett bisa, Lo Keng Hong bisa, Rifan Kurniawan juga bisa, Lukas Tiatmaja juga bisa menerapkan value investing, teman-teman semua juga bisa. Investasi saham termasuk di dalamnya value investing, bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting tadi open mind, mau belajar, dan tidak usah gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Ya, alon-alon waton kelakon. Jadi buy what you know what you buy. Invest, don't speculate. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, silakan tekan tanda subscribe. Oke, terima kasih Pak. Thank you Pak Lukas, thank you teman-teman semua. Ya.